everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Selamat datang buat kalian semua, mau yang pertama kali nonton ataupun yang udah rajin nonton dan dimanapun kalian berada, mau itu di Surabaya, di Jakarta, di Palangkaraya ataupun kota-kota lain dimanapun kalian berada. Welcome and we're so happy to meet all of you guys. Nah, sebelum kita memulai untuk memuji Tuhan, kita juga nanti mau main games dan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau yel-yel dulu biar semangat. Oke, udah siap semua yang di sini? Yang di rumah udah siap? Oke, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Sekali lagi ya, dengan lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Woo! Hello everyone, welcome again to Joy Online Service. Let's stand up, kita berdiri semuanya sama-sama. Oke, kita yel-yel satu kali. Everybody ready? Joy, yes, yes, yes. I'm awesome. Let's go. Woo! Come on, clap your hands together. Sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Again, sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He sets me free. Oh, I am bringing it up to everyone, the wonder of Jesus' love. Sing together, sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He sets me free. Oh, I am bringing it up to everyone, the wonder of Jesus' love. One more time, sing it together. Sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He sets me free. Oh, I am bringing it up to everyone, the wonder of Jesus' love. The wonder of Jesus' love. One more time, sing it. The wonder of Jesus' love. Tepuk tangan yang luar biasa hari ini. Woo! Kita angkat kedua tangan kita sama-sama hari ini. Kami percaya Engkau setia buat kami Tuhan. Thank you for your faithfulness for us. Thank you Jesus. Selalu setia, selalu ada. Kau Bapakku yang di surga, begitu mengasihi, tak pernah lalai. Thank you God. Kau Bapakku yang di surga, lebih dari siapapun.
lebih dari apapun. Hadirmu mendetuk aku. Bapa, ku percaya padamu. Aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya. Bapa, ku percaya. Bapa, ku percaya padamu. Aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkara. Ini yang kami percaya. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu, Bapa. Come on Joy Kids, dimanapun kita berada hari ini, kita angkat kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Let's lift up our hands. Let's open up our hearts. Let's start to worship Jesus. He's our loving Father. He's a good, good Father. Dia Bapa yang baik buat kita. Kamu buka mulut kita, mulai katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh thank you Jesus. Thank you for your love. Thank you for your faithfulness. Thank you for who you percaya Engkau setia buat kami. Dan kami akan melanjutkan acara kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya sama-sama katakan amin. Oke, kita udah sama-sama memuji Tuhan nih tadi. Nah, sekarang kita mau main game sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Di sini Kak Fori udah punya bola ya, ada 6 bola di sini dan kita akan bermain. Ada 4 orang di sini yang bakalan nemenin Kak Fori main. Nah, mainnya apa sih hari ini? Melempar bola. Ya, jadi di sini teman-teman harus melemparkan bola ini ke dalam ember yang sudah tersedia. Nah, embernya ini ada angkanya, angka 1 sampai angka 5. Ya, itu adalah poin. Nah, bolanya kalian masuk ke ember yang mana nih, angka mana? Itu adalah poinnya kalian. Oke? Oke, udah paham di sini semuanya? Sudah. Oke, paham ya? Siap? Udah siap main? Siap. Oke, kita langsung aja main. Boleh dimulai? Ya. Hampir aja. Ya, oke lanjut. Belum berhasil. Ayo. Oke. Wah, seri. Berarti satu kali lagi. Penentuan. Wah, ayo lagi. Dia ambil aja bolanya, nggak apa-apa. Seri ya, ternyata satu sama. Ayo, nih siapa nih yang menang? 1, 2, 3. Wah, nggak masuk. Wah, nggak masuk juga. Yo, lagi. semangat. Poinnya masih sama. Ayo,
Ya. Nggak masuk. Oh, masuk. Oke, udah selesai kalau gitu. Yeay. Berarti pemenangnya adalah Orly, timnya Orly ya. Ada 2 bola ya yang masuk, poinnya 2. Yeay, tepuk tangan untuk yang menang. Hai, welcome February. Yes, kita udah masuk di bulan Februari dan seperti biasanya Miss remind terus ya kalau di tahun ini 2023 tema kita adalah Superhero and the Bible ya. Jadi kita akan cerita banyak tentang superhero yang udah kita kenal semua. Plus kita belajar sama-sama gimana jadi superhero melalui superhero yang ada di dalam Bible. Nah, kalau yang bulan Januari ya kita udah lihat 2 superhero. Di bulan Februari ini karena tema, ada yang tahu nggak nih? Di bulan Februari ini kita itu biasanya merayakan sesuatu yang very special ya, yang seluruh dunia rayakan. Khusus di bulan Februari, walaupun sebetulnya itu harus kita rayakan setiap saat, cuman khusus di bulan Februari ini kita ngerayain ini. Satu hal nih, ada yang tahu nggak nih apa-apa? Ayo, boleh jawab dong, boleh dijawab, yes? Ya, kita merayakan Hari Kasih Sayang atau Valentine's Day. Semuanya pasti tahu ya, Valentine's Day itu tanggal 14 Februari. Nah, karena bulan ini temanya kasih sayang, jadi kita mau belajar tentang love ya. How to love who? Love God, love family, love others, dan juga bahkan love our enemies ya. Kita mengasihi Tuhan, keluarga kita, sesama, dan bahkan musuh kita ya. Jadi kita di bulan ini kita akan membahas tentang kasih, mengasihi, yaitu tadi yang pertama love God. So minggu ini kita akan bahas tentang love God. Nah sebelumnya kita mau lihat satu cuplikan ini ya. Siapa di sini yang punya siblings? Siblings, tahu siblings? Ya, kakak, adik atau brother sister ya. Kebanyakan kita pasti kita punya ya, entah kakak, entah adik, mungkin yang ya istilahnya yang cece, meme, koko, titi atau siapapun ya. Kebanyakan kita pasti punya, tapi ada juga di antara kita yang anak tunggal ya, kita cuman satu istilahnya papa mama kita cuma punya 1 anak. Tapi buat kita yang siblings, kita mau ini yang tunggal juga sama-sama ya, kita mau saksikan cerita cuplikan tentang superhero kita hari ini yang adalah juga siblings. Far away, as north as we can go, once stood an enchanted forest. You've seen an enchanted forest? Yes, it was a magical place, but something went wrong. Since then, no one can get in or out. Wow, Papa, that was epic. What would I do without you? You'll always have me. Has Elsa seemed weird to you? She seems like Elsa. There's this voice. Voice? What does that mean? Head for the cliffs! I'm gonna blow! I got you! The kingdom is not safe. Find who is calling to you. They may have answers. I'm going with you. Anna? No. Excuse me, I climbed the North Mountain, survived a frozen heart, and saved you from my ex-boyfriend, so, you know, I'm coming. That's normal. Where are we? How did you get in the forest? The mist parted for us. Impossible. Where did you learn magic? You can't just follow me into fire. Then don't run into fire. Magic is very alluring. Without you, she may lose herself to it. Protect Arendelle at all costs. I believe in you, Elsa, more than anyone or anything. Putting us in mortal danger gonna be a regular thing? Nah, kita nggak akan bahas dulu cerita tentang Frozen tadi. Kita akan masuk dulu dalam cerita Bible kita hari ini. Nah, Bible kita hari ini juga sama ya.
juga seperti superhero kita juga sama seperti tadi kalau Frozen itu ada Elsa dan juga Anna. Hari ini kita akan mendengar cerita tentang siblings yang namanya Maria dan Martha. Nah, Maria dan Martha ini adalah sahabat atau best friend-nya Tuhan Yesus ya. Yesus jadi pada waktu itu Tuhan Yesus sedang ada di dunia ini, dia punya satu keluarga yang jadi sahabatnya, teman baiknya gitu ya. Dan Tuhan Yesus tuh mungkin beberapa kali berkunjung ke sana dan diceritain ini adalah momen di mana waktu itu Tuhan Yesus berkunjung ke rumah Martha. Ya, dia punya saudara namanya Maria ya, siblings Maria dan Martha. Nah, di rumah Maria dan Martha itu Tuhan Yesus datang berkunjung seperti biasa ya. Tuhan Yesus punya kebiasaan suka menceritakan tentang tentang Bapa di surga, pokoknya tentang hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan surga. Lalu dia suka kasih nasihat buat orang-orang sekitarnya. Gimana caranya menuju ke surga, apa yang harus dilakukan ya, kayak kita kalau pernah dengar ceritanya berbahagialah itu ya. Jadi Tuhan Yesus suka kasih cerita dan macam-macam yang Tuhan Yesus ceritakan ya. Kalau kita dengar perumpamaan, lalu kita juga dengar cerita-cerita tentang mujizat-mujizat, Tuhan Yesus suka menceritakan kepada seluruh orang di dunia pada saat itu ya. Nah, pada waktu itu ketika Tuhan Yesus berkunjung ke rumahnya ya, kalau kita punya tamu ya berkunjung ke rumah kita pasti menyediakan sesuatu ya kan. Entah itu teman kita maupun orang yang dekat dengan kita pun sekalipun kita pasti menyediakan sesuatu, mungkin makanan gitu ya. Mungkin kalau kita anak-anak kecil kita suka makan es krim gitu ya, mungkin parents kita belikan es krim buat teman-teman kita, atau mungkin pizza gitu ya, atau mungkin kayak chicken wings atau mungkin fried chicken atau apapun, mungkin french fries juga ya. Jadi mereka menyediakan berbagai macam makanan untuk teman-teman kita karena kita kedatangan tamu yang mungkin minuman, ya mulai dari minuman manis, mungkin minuman dingin, mungkin iced tea atau apapun, semua yang disukai oleh anak-anak. Begitu juga saat itu ya, pada waktu Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Martha, Martha itu lagi sibuk ya, dia nyiapin makanan buat Tuhan Yesus, dia mungkin masak, karena mungkin Martha ini suka sekali ya, dia masak, lalu mungkin dia bikin buat kue mungkin ya, cake ya, baking cake mungkin ya, atau bahkan dia gak cuma itu, dia mempersiapkan semuanya, mungkin dia bahkan merapikan rumahnya, dia dekor rumahnya supaya kelihatan cantik karena mereka sangat mengasihi dan menyayangi Tuhan Yesus dan menganggap Tuhan Yesus itu sebagai seseorang yang patut mereka kagumi. Jadi Martha itu menyiapkan yang terbaik, melakukan semuanya dengan baik. Tapi satu hal yang dia bingung loh. Sedangkan apa yang dilakukan sama Maria? Maria itu dia cuma duduk ya, dia duduk aja. Apa yang dilakukan pada dia diam-diam? Enggak, ternyata dia duduk di sebelah kaki Tuhan Yesus. Dia mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan ya. Tuhan Yesus cerita, mungkin Tuhan Yesus menceritakan tentang Bapa di surga, Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan macam-macam. Pokoknya semua hal yang Tuhan Yesus katakan, mungkin bahkan Tuhan Yesus juga memberikan nasihat-nasihat yang supaya Maria ini lebih ngerti lagi. Dia mendengarkan dengan baik. Lalu Martha ini dia jengkel ya. Ini gimana sih Maria ini? Aku sibuk nyiapin macam-macam, bikin makanan, bikin minuman, bikin kue, segala macam dekor rumah, sudah capek-capek berlala, tapi Maria cuma duduk aja gitu. Lalu dia ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan, apakah Tuhan nggak peduli? Lihatlah Maria, dia duduk diam di sana, sedangkan saya ini bekerja sendirian. Suruhlah dia menolong saya gitu ya. Mungkin dia karena saking jengkelnya ya, dia mungkin udah manggilin Maria, kasih kode-kode. Karena kan kalau kita brothers, sisters, siblings, kita itu punya kode-kode yang bisa panggil saudara kita. Kayak kita gini-gini gitu, kok saudara kita udah ngerti, oh iya ya harus melakukan sesuatu. Tapi Maria udah dikasih kode, mungkin dia sama Martha dari belakang gini-gini, Maria itu nggak peduli. Lalu Tuhan Yesus, apa yang katakan Tuhan Yesus? Apa Tuhan Yesus marah sama Maria? Ya Maria gimana? Ternyata enggak. Ya Tuhan Yesus katakan begini, Martha, engkau khawatir dan sibuk memikirkan ini dan itu, padahal yang penting hanya satu. Dan Maria sudah memilih yang baik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, jadi Tuhan Yesus pun bukan membenarkan, tapi Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa Maria sudah memilih yang baik gitu ya. Apa sih ceritanya hari ini? Hari ini kita itu belajar tentang yang disebut dengan prioritas ya. Bandingkan ceritanya Elsa dan Anna ya. Kalau kita bandingkan, mereka punya persamaan ceritanya ya kan, sama-sama siblings ya, saudara perempuan, sisters, dan dua-duanya ini mereka juga melakukan sesuatu yang istilahnya yang penting menurut prioritas mereka masing-masing. Ya, misalnya kayak seperti Anna ya, Anna dan Elsa punya prioritas yang sama. Mereka memprioritaskan untuk keselamatan itu ya seluruh Arendelle ya, kalau tempat yang mereka tinggali itu, kerajaannya itu. Arendelle mereka punya istilahnya prioritas keselamatan seluruh rakyatnya. Karena mereka adalah dua putri dari seorang raja dan ratu gitu ya. Nah, mereka memastikan keselamatan rakyatnya. Itu adalah prioritas mereka.
Tapi yang dilakukan oleh Anna apa? Selain dia memprioritaskan keselamatan rakyatnya, dia juga harus menjaga ini ya, karena kakaknya adalah calon pengganti atau calon ratu. Jadi dia juga memastikan keselamatan kakaknya sampai akhirnya dia rela mengorbankan nyawanya untuk kakaknya. Itu yang dilakukan sama Anna karena dia mempunyai prioritas yang benar. Nah, begitu juga dengan Elsa ya, dia juga punya prioritas yang sama. Dia juga memastikan keselamatan rakyatnya dan juga adiknya sampai dia melarikan diri ya, dia pergi, dia meninggalkan tempat itu karena dia adalah disebut sebagai Ice Queen atau ratu es gitu ya. Jadi seluruh tempat yang di sekitarnya dia itu bisa jadi dingin gitu. Akhirnya dia untuk menyelamatkan sekitarnya dia melarikan diri, walaupun itu adalah suatu tindakan yang nggak benar gitu ya, karena prioritasnya sudah benar tapi yang dilakukan salah. Nah, begitu juga dengan Maria dan Marta ya. Maria dan Marta itu punya prioritas yang sama, mereka mau memprioritaskan Tuhan Yesus ya kan, mereka mengasihi Tuhan Yesus dan mereka itu ingin menyambut Tuhan Yesus dengan baik. Tapi yang dilakukan oleh Maria itu yang lebih benar ya, dia duduk, dia mendengarkan suara Tuhan, dia mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Sedangkan bagi Marta sebenarnya nggak salah juga sih ya, kita mempersiapkan hidangan untuk tamu kita mempersiapkan hal-hal untuk orang yang kita anggap apa yang kita anggap tinggi, orang yang kita sayangi istilahnya gitu ya. Tapi yang dia lakukan ini membuat dia itu istilahnya distract atau terganggu oleh yang harusnya dia lakukan ya, karena dia sibuk banget mempersiapkan ini dan itu, akhirnya dia malah tidak mendengarkan kata-kata atau cerita Tuhan Yesus. Jadi itu yang sebenarnya mungkin prioritasnya nggak salah ya, dia sama-sama mengutamakan Tuhan Yesus, tapi yang dia lakukan ini yang kurang tepat istilahnya itu, karena dia sibuk sendiri, akhirnya dia tidak mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah, hari ini super kebenaran kita adalah ini, Jesus is my number one ya. Jadi kita mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Makanya kenapa tadi Maria dikatakan memilih yang baik, karena dia mengutamakan mendengarkan Tuhan Yesus. Dia bukan berarti Marta itu salah ya, dia melakukan yang baik, dia rajin, itu bukan salah. Tapi kadang kita harus memberikan prioritas mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Kita bisa aja sibuk, tapi kita tetap harus punya istilahnya waktu untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk istilahnya kita having relationship with God gitu ya. Kita mungkin berdoa, kita sibuk ya, kita tetap sekolah harus ya, kita tetap pergi sekolah. Jangan sampai kita alasan, aku nggak mau ke sekolah karena aku harus berdoa. Bukan, kita tetap harus ke sekolah, melakukan kegiatan kita, tapi kita juga harus spend our time ya, our best time untuk berdoa. Ada dua hal yang bisa kita lakukan ya, istilahnya yang menunjukkan how to make Jesus our number one. Yang pertama adalah time. Ya, kita spend time kita, the best time kita untuk Tuhan. Ya, tentunya kita tetap harus belajar, kayak Miss bilang ya, belajar, tetap les, kita tetap harus melakukan kegiatan kita, do our homework. Jangan sampai kita skip school atau our homework dengan alasan we're going to church atau we are praying, kita membaca Alkitab, we reading the Bible, tapi kita nggak go to school. Itu hanyalah excuse. Tapi di luar semua kegiatan kita yang kita sudah sibuk sekali, kita tetap harus punya best time buat untuk berdoa, membaca Alkitab gitu ya. Nah, yang kedua adalah money ya, uang. Uang itu juga bisa menunjukkan hati kita. Karena gimana? Ketika kita punya uang, misalnya nih ya, kita dikasih uang saku gitu ya. Mungkin on Monday ya, our parents kasih kita uang saku. Nah, dari uang saku kita itu kita dikasih tugas sama parents kita. Kamu juga harus bisa offering atau kasih persembahan untuk perpuluhan gitu ya. Nah, waktu kita dapat uang mungkin supaya gampang yang itu mungkin 10.000 gitu ya. Karena kalau 10.000 berarti per bulannya 1.000 gitu kan ya. Nah, kita dapat uang 10.000, lalu hari Senin kita dapat uang, karena Senin ke Minggu itu masih lama ya, kita punya banyak hal, mungkin kita pengen makan es krim, kita pengen jajan, mungkin kita pengen beli coklat ya, mungkin kita juga kepingin, aku pengen makan kue itu yang baru istilahnya baru keluar, baru rilis, kepingin banget beli cookies itu, atau kepingin mungkin entah macam apapun yang kita kepingin, mungkin pensil yang baru atau apapun. Nah, kadang kita lupa ya, karena dengan semua keinginan kita sampai akhirnya kita lupa. Nah, waktu hari Minggu, uangnya udah habis gitu ya, gak ada lagi. Nah, itu yang istilahnya perlu kita pelajari atau kita ingat gimana caranya kita give our best to God. Ya, karena apa? Ketika kita make Jesus our number one priority, berarti kita memberikan yang terbaik buat Tuhan dalam hal apapun. Nah, yang paling gampang, yang paling kelihatan adalah time and money. Nah,
Misalnya gini ya, ini Miss-nya bawa beberapa makanan ya. Misalnya ini, kita punya, ini anggap aja di time ya. Time, kita punya time and money ya. Lalu misalnya nih, oh aku mau main games dulu gitu ya. Habis pulang sekolah capek nih main games gitu ya. Padahal time kita ini utuh ini seharusnya ya, masih setelah pulang sekolah masih utuh. Tapi karena kita main games akhirnya kita pakai waktu kita, ya kita makan dulu, oke? Akhirnya waktu kita tinggal segini, ya kan, udah berkurang. Nah, setelah kita main games, ternyata, aku inget nih, aku janjian main online game sama temenku. Lalu kita tunda lagi, ntar aja deh gitu ya, berdoanya ntar aja gitu, kita makan lagi nih, oke? Nah, tinggal sedikit udah waktunya ya. Akhirnya waktu kita yang sudah utuh tadi sudah kita pakai, kita harus melakukan hal yang kita harus lakukan dong. Ya kan, kita harus makan, kita harus mandi, kita harus belajar ya. Akhirnya waktu kita habis, kita nggak punya waktu lagi. Udah tinggal sedikit. Ini waktu yang kita kasih pada Tuhan. Siapa yang mau nih? Mau yang ini atau yang ini? Kira-kira kalau kalian tak kasih ini, atau mungkin sama parents kalian mamanya udah makan banyak, lalu dikasih sisa sedikit ini mau, kita pasti pilih yang masih baru ya, yang belum digigit, yang masih utuh. Kalau udah digigit-gigit gini, pasti gimana ya? Apalagi kalau bukan oleh orang yang kita nggak kenal. Tapi sama kayak kita, kalau kita nggak spend time kita yang baik dengan Tuhan, atau kita nggak kasih offering yang benar buat Tuhan, itu sama kayak kita kasih Tuhan tuh sisa-sisa ini loh, sisa-sisa makanan yang udah kita gigit-gigit, yang kita udah nggak mau, yang kita udah nggak suka, baru kita kasih buat Tuhan. Jadi sekarang kita sama-sama belajar ya, Jesus is my number one. Gimana kita bikin Jesus is my number one? Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Oke, setelah kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan sumber kebenaran kita. Sumber kebenaran kita adalah Jesus is my number one. Dan ayat penuntun kita diambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Or in English, Luke 10 verse 38 until 42. Dan ayat hafalan kita diambil dari Amsal 3 ayat 6 yang berbunyi, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Or in English, Proverbs 3 verse 6. Seek He will in all you do, and He will show you which path to take. Oke teman-teman, kita udah sama-sama muji Tuhan. Tadi kita juga udah dengerin firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau berdoa sama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang baik, terima kasih atas berkat-Mu lagi hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah kepada-Mu lagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Tuhan mau mengajar kami Tuhan untuk selalu menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati Tuhan kehidupan kami, sekolah kami, juga memberkati kedua orang tua kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Oke teman-teman, kita udah selesai nih ibadahnya hari ini. Nah, mumpung kalian masih di depan gadget kalian, kenapa nggak kalian klik subscribe? Kalian juga bisa like video ini, juga kasih positif yang komentar di bawah ini ya, supaya bisa memberkati teman-teman yang lain. Kalian juga boleh banget share video ini ke teman-teman atau orang-orang tersayang kalian. Oke, gitu aja. See you next week. Bye, Joy Kids.